untuk teman-teman bisa di scan untuk barcode-nya. Nah, nanti di situ ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Nah, silakan bagi teman-teman untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin dari kakak operator bisa diklik barcode-nya itu nanti nge-link ke slide pertanyaannya. Nah, bisa di present. Oke, itu sudah pertanyaan yang pertama nih teman-teman. Yang pertama, sebutkan 2 kata menurut teman-teman yang menggambarkan apa itu interaktif. Coba teman-teman bisa dijawab pertanyaannya. Ini berkaitan dengan materi kita pada malam hari ini ya. Oke, nah ini di kolom komentar sudah ada yang ya, dari Kak Ahmad Haikal Alam saling membalas. Oke, nah dari teman-teman yang lain, nah itu bisa dijawab melalui mentinya ya teman-teman. Itu di scan barcode-nya, lalu bisa dijawab di situ. Nah, tapi kalau tidak memungkinkan untuk mengaksesnya bisa di kolom chat saja supaya lebih efisien ya. Oke, ini ada dari Kak Mbak, responsif dan partisipatif. Oke. Mungkin sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, mohon maaf sebelum uh, jawaban selanjutnya, nah itu ada pertanyaan yang kedua, bisa diklik Kak. Pertanyaan kedua itu ada contoh media pembelajaran interaktif. Nah mungkin di pembelajaran Bapak Ibu guru yang ada di sekolah itu sudah sering ya teman-teman menggunakan media pembelajaran. Nah dari teman-teman sendiri bisa mencontohkan salah satu media pembelajaran interaktif yang teman-teman ketahui. Oke, nah ini mungkin sebagai contoh ya teman-teman, di media yang kita angkat khususnya pada webinar kali ini itu yaitu kita akan menggunakan media Canva. Nah, teman-teman pastinya sudah tidak asing ya dengan media satu ini karena sudah cukup populer gitu dipergunakan di dalam pembelajaran. Oke, mungkin bisa kembali ke slide materi Kak. Nah, dari pertanyaan pemantik yang tadi tuh, kita sudah sedikit men-spill materi yang akan kita bahas pada hari pertama webinar, yaitu mengenai media pembelajaran interaktif. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran? Nah, media pembelajaran itu merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pada proses pembelajaran. Pembelajaran itu sendiri merupakan proses komunikasi antara pembelajar, pengajar, dan juga bahan ajar yang digunakan. Nah, misalnya nih dalam proses pembelajaran ya teman-teman, misalnya ada kita sebagai murid contohnya dan ada guru sebagai pengajar. Nah, mungkin bisa berjalan secara dua arah, yaitu saling timbal balik ya. Dari guru memberikan pertanyaan, lalu murid juga memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Nah, tapi untuk memberikan
proses pembelajaran yang lebih bermakna, maka kita itu membutuhkan suatu media pembelajaran yang akan mewadahi proses pembelajaran supaya lebih menjadi menarik dan juga interaktif, dan nantinya materi yang diajarkan itu bisa tersampaikan dengan lebih baik. Oke, bisa diklik home, Kak. Nah, lalu bisa diklik, nah ya, ke slide selanjutnya. Nah, jadi sebelum memasuki ke karakteristik media interaktif, saya ingin menjelaskan bahwa media pembelajaran yang baik itu seperti apa sih? Media pembelajaran yang baik itu ternyata harus memenuhi beberapa syarat nih, teman-teman. Nah, media pembelajaran yang baik itu yang pertama harus mampu meningkatkan motivasi belajar dari para siswa di kelas. Nah, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, maka digunakan media pembelajaran. Penggunaan media ini mempunyai tujuan untuk memberikan motivasi kepada para siswa. Selain itu, media juga harus merangsang pembelajar untuk mengingat apa yang sudah dipelajari, selain memberikan rangsangan belajar baru. Jadi karena media belajarnya itu nanti kita kembangkan dengan media yang inovatif, dengan media-media yang menarik lainnya. Nah, itu dengan berbagai macam bentuk ya, contohnya itu kayak media pembelajaran berupa presentasi, berupa game, lalu bisa berupa website atau berupa bentuk media ajar yang lain. Nah, jadi memberikan suasana belajar yang baru. Nah, sehingga dengan media yang baik itu tadi akan mengaktifkan siswa dalam proses belajar dan menjadi pemantik bagi siswa untuk memberikan tanggapan, umpan balik, dan juga mendorong siswa itu sendiri untuk melakukan praktek-praktek pembelajaran dengan benar gitu. Nah, selain itu, penggunaan media pembelajaran itu juga harus mempertimbangkan usia siswa dan materi yang akan kita berikan, yang mana agar mempermudah siswa untuk dapat memahami pesan yang akan disampaikan oleh media yang nanti akan kita pakai. Nah, tadi melalui pertanyaan pemantik tadi terdapat jawaban dari teman-teman itu interaktif itu tadi saling membalas, saling responsif seperti itu ya. Jadi ada komunikasi dua arah dalam pembelajaran. Nah, jadi berdasarkan jawaban dari teman-teman tadi bisa kita simpulkan bahwa media yang interaktif itu merupakan media pembelajaran yang dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar. Nah, ini berbeda ya teman-teman dengan media yang dilakukan secara tradisional atau yang bersifatnya satu arah, misalnya dengan menggunakan buku teks seperti itu. Nah, jadi media interaktif ini itu menekankan adanya komunikasi, adanya interaksi antara peserta didik dan pelajar dan juga materi yang diajarkan seperti itu. Nah, dengan adanya media ajaran interaktif itu tadi, selain memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif, bermakna, dan relevan bagi peserta didik. Dengan melibatkan para siswa secara aktif, nah kita itu dapat membantu para siswa untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di masa depan, khususnya dalam implementasi dari materi-materi yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru di kelas seperti itu. Nah, jadi kita kembali lagi nih ke slide, yaitu ada karakteristik media interaktif. Nah, di sini ada beberapa karakteristik, yaitu ada 4. Nah, yang pertama itu adalah media interaktif itu merupakan aktivitas dua arah, yaitu peserta didik dapat memberikan respon, memilih opsi, atau manipulasi elemen dalam media. Jadi, media ajar yang kita gunakan itu ada timbal balik dari peserta didik. Jadi, peserta didik itu bisa aktif memberikan tanggapannya, bisa aktif untuk menggunakan media itu sendiri seperti itu. Lalu yang kedua ada instant feedback, di mana peserta didik itu akan segera mengetahui benar atau salah jawaban mereka atau dampak dari tindakan mereka. Ini sepertinya melakukan evaluasi. Nah, itu nanti dengan adanya penggunaan media yang
akan muncul apakah jawaban itu salah atau benar. Jadi langsung mendapatkan dari dari jawaban dan feedback yang diberikan dan melalui media interaktif itu sendiri nanti akan dijadikan sebagai bahan evaluasi seperti itu. Lalu yang ketiga ada kontrol pengguna di mana peserta didik memiliki kendali atas alur pembelajaran, kecepatan dan pilihan materi yang ingin dipelajari. Jadi contohnya itu misalnya kita menggunakan modul yang interaktif seperti itu ya teman-teman, contohnya medianya. Nah jadi melalui e-modul itu sendiri kan jadi para siswa itu bisa mengontrol bagaimana mereka menggunakan e-modul itu sendiri. Mereka bisa mengontrol bagaimana kecepatan mereka untuk belajar, bagaimana mereka menggunakan e-modul itu untuk belajar. Jadi mereka bisa mengontrol media tersebut seperti itu. Lalu yang terakhir ada adaptif, yaitu media interaktif itu dapat menyesuaikan konten atau tingkat kesulitan berdasarkan kemampuan peserta didik. Nah ini contohnya itu dengan menggunakan game ya teman-teman. Nah jadi sebelum kita menentukan media yang akan kita gunakan, tentunya kita kan akan menganalisis terlebih dahulu karakteristik dari kebutuhan siswa. Misalnya siswa untuk tingkatan SD, SMP tentunya itu memiliki tingkat kesulitan materi yang beragam ya, itu lebih kompleks dari siswa yang SD seperti itu. Jadi media interaktif itu juga harus adaptif terhadap kebutuhan siswanya. Oke, selanjutnya bisa di next, Kak. Selanjutnya ada manfaat dari media interaktif dalam pembelajaran. Nah, tadi sebelumnya sudah disinggung ya teman-teman terkait manfaat media interaktif dalam pembelajaran. Jadi yang pertama itu menjadi motivasi game atau meningkatkan keterlibatan siswa karena belajar seperti bermain seperti itu. Nah, media interaktif itu menghadirkan unsur tantangan, eksplorasi, dan respon langsung yang membuat proses belajar mirip seperti sedang bermain game seperti itu. Nah, jadi ketika siswa itu merasa mereka bermain bukan sedang belajar, maka secara tidak langsung motivasi intrinsik yang ada di dalam mereka itu meningkat seperti itu. Jadi mereka lebih enjoy, lebih menikmati proses pembelajaran. Nah, hasilnya itu siswa akan lebih fokus dan tidak cepat bosan serta cenderung ingin mengulangi proses belajar secara sukarela. Jadi di sini siswa tidak ada unsur keterpaksaan dengan belajar. Jadi materi yang disampaikan oleh guru itu akan lebih tersampaikan dan lebih bermanfaat bagi siswa sendiri. Nah, mungkin contohnya itu ya, seperti kuis interaktif, media pembelajaran interaktif lain tanpa ya, contohnya itu ada Kahoot. Nah, itu pasti teman-teman sudah sering mendengarnya ya. Nah, lalu yang kedua ada clarifies complex concept atau terkait membantu pemahaman konsep abstrak seperti itu. Nah, jadi siswa itu lebih terbangun dengan menggunakan media interaktif. Nah, misalnya beberapa materi pelajaran yang membutuhkan konsep yang abstrak seperti itu, teman-teman. Misalnya seperti konsep ekonomi pasar, misalnya ada materi sistem peredaran darah yang mungkin itu sulit untuk dijabarkan, hanya sulit dipahami hanya dalam bentuk teks, maka adanya media interaktif ini sendiri sangat membantu. Jadi misalnya tadi sistem peredaran darah, nanti kita akan menampilkan suatu gambar sistem peredaran darah yang mungkin nanti bisa bergerak dan memberikan gambar terkait sistem peredaran darah manusia seperti itu. Jadi media interaktif itu memungkinkan visualisasi dan eksplorasi langsung melalui simulasi digital yang dinamis seperti itu. Jadi siswa dapat melihat secara langsung bagaimana konsep dari materi yang mereka pelajari, yang materi yang sudah dijelaskan oleh guru itu bekerja secara langsung dalam konteks yang nyata seperti itu. Lalu yang ketiga, support our learning style atau gaya belajar yang secara umum kita ketahui itu kan ada gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik ya teman-teman.
Jadi karena dari gaya belajar yang beragam itu sendiri, media interaktif itu mampu mewadahi, menggabungkan elemen gambar berupa visual, suara, dan juga aktivitas kinestetik dalam satu platform sekaligus seperti itu. Jadi hal ini memungkinkan setiap siswa belajar dengan cara yang paling cocok untuk gaya belajar mereka masing-masing, sehingga pengalaman belajarnya itu lebih efektif seperti itu. Mungkin contoh nyatanya itu penggunaan media aja berupa presentasi interaktif berisi video, narasi suara, dan aktivitas yang lain seperti untuk menyusun informasi, kayak seperti itu teman-teman. Jadi media interaktif itu dapat mewadahi berbagai gaya belajar dari siswa itu sendiri. Lalu yang keempat ada meningkatkan retensi dan transfer pengetahuan atau both retention and transfer seperti itu teman-teman. Jadi retensi atau daya ingat dan transfer atau kemampuan menerapkan di situasi lain atau di kehidupan nyata itu sangat dipengaruhi oleh seberapa dalam keterlibatan siswa dalam proses belajar seperti itu. Nah, media interaktif itu mendorong keterlibatan siswa secara langsung melalui praktik dan juga pengolahan. Jadi ketika siswa aktif mengolah informasi dan bukan sekedar menerima, maka memori jangka panjang mereka akan terbentuk dan lebih kuat seperti itu. Lalu yang terakhir ada instant feedback atau memberikan umpan balik secara langsung sehingga proses belajar lebih efektif. Nah, jadi media interaktif biasanya yang dilengkapi oleh fitur evaluasi otomatis. Nah, siswa itu akan tahu apakah jawabannya itu benar atau salah secara langsung. Hal ini dapat membantu siswa belajar dari kesalahan saat itu juga. Sehingga jadi siswa tidak perlu menunggu hasil ulangan atau menunggu materinya selesai baru dibahas oleh guru, tapi siswa dapat langsung memperoleh feedback-nya seperti itu. Nah, jadi dengan hal itu juga guru bisa menyesuaikan pendekatan pembelajaran selanjutnya berdasarkan respon siswa secara real time. Nah, contohnya itu tadi quiz online ya teman-teman. Oke, bisa di next Kak slide-nya. Oke, selanjutnya ini yaitu langkah merancang media pembelajaran interaktif. Nah, tadi kita sudah membahas manfaat ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam merancang media pembelajaran interaktif. Nah, langkah yang pertama menentukan tujuan. Jadi kita harus menentukan tujuan pembelajaran. Hal ini merupakan langkah awal yang paling penting dalam menetapkan tujuan pembelajaran. Jadi kita harus menetapkan tujuan atau potensi yang ingin dicapai oleh siswa. Nah, dalam menentukan tujuan itu sendiri, kita harus dirancang secara spesifik, ukur, dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, langkah-langkahnya itu untuk menentukan tujuan, yang pertama kita harus mengenali karakteristik siswa. Kita harus pahami siapa target pengguna media ajar yang akan kita kembangkan nantinya. Lalu setelah itu kita harus menyesuaikan dari peserta didik nanti ya, itu di siswa SMA dengan siswa lalu aplikasi digital. Lalu yang selain itu untuk mempengaruhi tentang tujuan pembelajaran juga kita harus mengetahui gaya belajar dominan yang ada di kelas yang akan kita ajar. Nah, dengan menetapkan tujuan pembelajaran ini akan membantu kita memilih pendekatan dan platform yang sesuai yang akan kita gunakan. Oke, ini itu mencapai tujuan dan analisis dan yang ketiga yaitu adalah pilih platform awal media yang akan kita gunakan seperti itu. Nah, dalam menentukan platform sesuai kita harus sesuai tujuan dan karakter siswa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, mungkin di sini kalau kita lihat dari angka ya, jadi kita mencontohkan penggunaan media angka sebagai media yang menarik dari gitu ya. Sedikit penjelasannya kan, jadi angka itu kan sesuatu kita ketahui ya sebagai platform desain grafis yang populer yang
konsep seperti itu. Lalu karena juga yang interaktif, ada template pembelajaran yang kita langsung gunakan. Lalu kita bisa berkolaborasi ya, jadi kita bisa langsung menggunakan guru atau berkolaborasi dalam pembuatan materi pembelajaran, sehingga kita dapat mengembangkan media pembelajaran yang interaktif dan juga bergerak seperti itu. Nah, selanjutnya langkah yang keempat itu kita setelah mengenal tujuan, mengenali siswa dan platform yang sesuai, menyusun naskah atau alur dari media yang akan terancang. Yaitu kita bisa menggunakan isi media dalam kerangka guru atau storyboard. Lalu kita menentukan urutan yang kita sampaikan. Lalu kita membuat jenis-jenis media yang akan digunakan misalnya gambar, video, juga audio. Lalu setelah itu kita juga bisa menambahkan pertanyaan reflektif atau sering sebagai evaluasi dari pembelajaran. Lalu untuk langkah yang kelima yaitu kita bisa langsung mengeksekusinya dengan membuat desain visual media yang sudah kita susun seperti itu. Nah, saat prinsip desain yang edukatif ya teman-teman. Jadi desain yang kita harus rancang itu harus dan dari jelas kita harus menghindari teks-teks yang padat dan seperti itu ya, karena dengan teks-teks yang padat itu sendiri kan pembaca juga lebih mudah untuk bosan teman-teman seperti itu. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan warna, icon dan tipografi yang konsisten dan juga menarik. Lalu kita bisa menambahkan animasi ringan untuk menarik perhatian dan juga kita bisa mensisipkan tombol navigasi atau elemen yang interaktif seperti itu. Lalu untuk langkah yang terakhir yaitu ada proses uji coba dan evaluasi. Nah, setelah media desain ajarnya itu sudah selesai, kita bisa melakukan uji coba terhadap siswa ya gitu. Kita menguji coba apakah media itu efektif dan efisien dan juga berdampak dalam proses pembelajaran seperti itu. Nah, nanti di akhir kita bisa melakukan evaluasi yang mana nanti hasil evaluasinya itu sendiri bisa kita gunakan untuk merancang mengembangkan media ajar yang lebih baik lagi di masa depan seperti itu. Bisa di next, Kak. Oke, nah ini kita memasuki sub materi pembahasan yang terakhir nih teman-teman. Nah, tadi udah sempat kita bahas juga ya teman-teman kayak jenis-jenis media pembelajaran interaktif yang bisa kita gunakan. Nah, jadi tadi kan platformnya nih. Nah, sekarang bentuk dari jenis media pembelajaran itu sendiri. Jadi di sini beberapa contoh yang bisa saya sajikan ada game edukatif, infografis clickable, e-modul, simulasi digital, presentasi interaktif, dan juga website. Nah, dari jenis-jenis media yang sudah dipaparkan ini itu bisa kita kembangkan melalui Canva seperti itu, teman-teman. Mungkin mau minta tolong kepada Kak Operator bisa diberikan game edukatif. Nah, ini saya akan memberikan contoh ya. Ini salah satu bentuk kuis yang bisa kita kembangkan melalui Canva seperti itu. Nah, ini bisa diklik-klik aja, Kak. Kita mau lihat nih contoh dari kuis yang interaktif seperti ini. Itu kita bisa mengklik-klik seperti itu. Nah, ini klik salah satu jawabannya. Nah, itu salah satu contoh tadi yang sudah kita bahas ya teman-teman, yaitu media yang interaktif itu bisa langsung kita tahu nih jawabannya itu salah atau benar seperti itu. Oke, nah seperti itu ya teman-teman. Bisa kembali Kak. Nah, itu semacam gambaran ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada presentasi interaktif nih teman-teman. Bisa diklik Kak. Nah, ini melalui Canva ini kita bisa mengembangkan contoh-contohnya itu yang interaktif nih.
Nah, ini adalah contoh media pembelajaran berupa presentasi interaktif. Nah, di sini itu kayak kita bisa membuat animasi yang bisa ngomong seperti itu ya, teman-teman. Oke, bisa dicukupkan, Kak? Nah, itu dia teman-teman materi yang bisa saya bahas pada malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya bisa saya kembalikan kepada Kak Moderator. Terima kasih. Nama saya Ahmad Haikal di Universitas Mataram. Ini saya bertanya tentang ini apa namanya, tentang fungsinya, apa bukan fungsi sih, lebih ke gimana, sejauh mana ini apa namanya media interaktif Canva ini bisa apa namanya, eh, membantu pembelajaran siswa yang emang berkebutuhan khususnya. Kan ada beberapa yang kebutuhan khusus itu kan ada yang memang tidak bisa, mohon maaf Niki, tidak bisa melihat atau gimana, mungkin apakah ada mungkin solusi lain yang apa, mungkin ditambahkan mungkin solusinya oleh Canva sama apa, itu aja mungkin saya. Bukan gimana ya apa namanya itu kan, sejauh mana itu apa namanya fungsi Canva ini untuk orang-orang yang memang berkebutuhan khusus ini. Kan ada beberapa yang itu teman-teman kita yang memang di memang ada kekurangannya ini. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Haikal ya atas pertanyaannya. Mungkin saya sedikit menyimpulkan tadi pertanyaannya itu yaitu sejauh mana sih Canva memfasilitasi pembelajaran khususnya teman-teman kita seperti itu ya. Ini ya. Oke, oke Kak. Mungkin saya akan menjawab dari sudut pandang saya sendiri selaku pengguna dari media Canva itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya dalam merancang media pembelajaran melalui Canva itu sendiri, sebelum kita menerapkannya pada proses pembelajaran, kita kan juga harus mengetahui kebutuhan yang ada di lapangan, bagaimana kondisi siswa itu sendiri. Nah, jadi menurut saya pribadi,
selain siswa yang berkebutuhan khusus itu sendiri, ketika kita sebagai pendidik yang memposisikannya, ketika kita masuk kelas itu tentunya menjadi tantangan kita sendiri nih, untuk menyajikan media pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk belajar. Nah, jadi menurut saya sendiri itu Canva itu kan memiliki fitur yang sangat beragam ya Kak. Khususnya itu fitur-fitur yang menyajikan desain yang visual, dalam bentuk visual, lalu kita bisa mengkreasikannya dengan menginputkan audio dan juga bentuk animasi. Nah, jadi media fitur-fitur yang ada di dalam Canva itu sendiri sangat fleksibel untuk kita gunakan dan kita modifikasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Nah, untuk siswa yang berkebutuhan khusus itu sendiri kan beragam ya Kak. Jadi tentunya untuk mengetahui bagaimana kita menerapkan media Canva itu ya kita harus menganalisis itu terlebih dahulu. Jadi kita harus tahu berkebutuhan khususnya itu dalam bentuk seperti apa, seperti itu. Mungkin siswa berkebutuhan khusus itu sendiri misalnya memiliki ketertarikan dalam pembelajaran, harus pembelajarannya itu yang menyenangkan, yang mungkin harus dirancang seperti bermain game atau simulasi yang harus siswa itu kayak bermain dengan teman-temannya. Nah, itu kita menyesuaikan mengembangkan media melalui Canva-nya itu ya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi untuk mengetahui sejauh mana media Canva-nya itu akan bermanfaat, yaitu tadi kita harus mencoba merancang dari hasil analisis kebutuhan siswa di lapangan, lalu habis itu kita coba aplikasikan, lalu kita lihat apakah medianya itu berjalan, lalu bagaimana dampaknya terhadap belajar siswa. Nah, nanti kita ambil evaluasi seperti itu. Mungkin itu ya Kak, jawaban dari saya. Semoga bisa dijawab meskipun masih banyak kurangnya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih, cukup aja. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Kak Abi. Mungkin closing statement dari saya ingin memberikan semangat ya untuk teman-teman khususnya bagi kita yang berkarir di bidang pendidikan dan ingin mengasah kemampuan kita dalam bidang desain khususnya kayak untuk menciptakan pembelajaran yang
menarik seperti itu ya teman-teman. Kita harus sering-sering untuk mengeksplorasi, khususnya menggunakan media Canva ini sendiri ya, seperti itu. Oh ya, saya juga ingin mengingatkan bahwa webinar ini kan dilaksanakan selama 2 hari ya teman-teman. Jadi hari ini mungkin lebih berfokus pada materi pengantar terkait media pembelajaran. Nah besok itu kita akan membahas dan praktek langsung seperti itu, mendesain khususnya poster edukatif dan juga interaktif seperti itu. Mungkin dari saya cukup itu ya Kak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada peserta yang sudah hadir. Saya ucapkan mohon maaf juga apabila selama penyampaian materi banyak kurangnya dan juga ada kesalahan kata seperti itu. Sekian dari saya Kak, terima kasih.